Antartika semakin menghijau karena perubahan iklim. Berbagai wilayah di Antartika, Kutub Selatan, semakin menghijau karena meningkatnya tutupan tanaman dalam 10 tahun terakhir. Pesatnya tanaman yang tumbuh di benua tersebut tak lepas dari menghangatnya suhu dan mencairnya es yang disebabkan oleh perubahan iklim. Temuan tersebut mengemuka dalam studi yang dilakukan sejumlah peneliti dan diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience. Menurut analisis data satelit, pada 1986, vegetasi di Antartika hanya seluas kurang dari 1 km persegi. Pada 2021, luas tutupan tanaman di benua tersebut melonjak menjadi hampir 12 km persegi. Sebagian besar vegetasi yang tumbuh di Antartika adalah lumut. Menurut para peneliti, peningkatan pesat tutupan tanaman di sana sebagian besar terjadi sejak 2016. Dilansir dari The Guardian, Jumat, 4 Oktober 2024, para ilmuwan memperingatkan bahwa luasnya vegetasi dapat memberikan pijakan bagi spesies invasif asing ke ekosistem Antartika yang masih asli. Salah satu ilmuwan dalam studi tersebut, Thomas Rowland dari Universitas Exeter, Inggris, mengatakan Antartika memang masih didominasi oleh salju, es, dan batu. Akan tetapi, pesatnya tumbuhan yang berkembang di Antartika membunyikan alarm bahaya yang serius. Bahkan wilayah terpencil yang luas ini pun terpengaruh oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, kata Rowland. Rowland memperingatkan, kenaikan suhu yang lebih lanjut di masa mendatang akan membuat Antartika berubah total. Dalam studi tersebut, para peneliti menyampaikan percepatan pertumbuhan vegetasi di Antartika sejak 2016 bertepatan dengan dimulainya penurunan luas es laut di sekitar benua tersebut. Laut terbuka yang lebih hangat kemungkinan mengarah ke kondisi yang lebih basah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Profesor Andrew Shepard dari Universitas Northumbria, Inggris, yang bukan bagian dari tim studi tersebut, tercengang atas studi terbaru tersebut. Shepard menyampaikan, penelitian tersebut mengonfirmasi temuan yang dia dapatkan saat mengunjungi Larsen Inlet, salah satu semenanjung di Antartika, beberapa tahun lalu. Kami mendarat di pantai di bawah Larsen Ice Shelf hingga lapisan es tersebut runtuh pada tahun 1986 hingga 1988. Kami menemukan bahwa sekarang ada sungai dengan ganggang hijau yang tumbuh di dalamnya, kata Shepard. Dia menambahkan, luasnya tutupan vegetasi di Antartika menjadi barometer perubahan iklim sekaligus titik kritis bagi wilayah tersebut. Sumber Kompas.com. Sementara media Okezone News mengatakan, media sosial diramaikan dengan berita viral yang melaporkan bahwa bunga kini bermekaran di Antartika akibat pemanasan global. Hanya 2 spesies tumbuhan berpembuluh yang dapat tumbuh di ekosistem Antartika, yaitu rumput rambut Antartika dan lumut mutiara Antartika. Meskipun berita mengenai mekarnya tumbuhan di Antartika itu kurang lebih akurat, gambar yang beredar menyertai berita itu ternyata tidak berasal dari benua putih tersebut. Beberapa posting di media sosial menunjukkan gambar sebenarnya dari tanaman di Antartika, namun sebagian besar mewakili lanskap yang berbeda sama sekali. Misalnya, vegetasi yang digambarkan dalam tweet Daily Load pada 22 September adalah gambar lanskap dari Greenland. Meskipun bunga melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan, tumbuhnya bunga di Antartika membawa kabar buruk. Menurut para ilmuwan, peningkatan pertumbuhan bunga di Antartika secara tiba-tiba disebabkan oleh pemanasan global dan dapat mengganggu stabilitas ekosistem lokal. Tetapi, terlepas dari berita buruk itu, warganet banyak yang menanggapinya dengan humor, bahkan dengan meme. Tidak sedikit warganet yang menanggapi laporan tersebut dengan enteng, demikian dilansir dari Sportskida. Sebuah catatan konteks mencegat postingan Daily Load tentang topik tersebut dan menyatakan bahwa gambar vegetasi tersebut palsu dan telah dibantah tahun lalu. Catatan tersebut menyatakan bahwa gambar tersebut berasal dari Greenland dan memberikan link ke artikel La Repubblica yang membuktikan hal yang sama. Menurut Dreamsteamer.com, gambar tersebut berasal dari Teluk Disko di Greenland Barat dan disumbangkan oleh Sergei Uryatnikov. Warganet banyak berkomentar tentang keseluruhan kejadian yang dilaporkan itu. Beberapa orang mengkhawatirkan masa depan, namun sebagian besar pengguna X, sebelumnya Twitter, hanya bercanda tentang hal itu. Beberapa orang bertanya-tanya peluang apa yang ada di sektor real estate Antartika, sementara yang lain membuat beberapa meme. Banyak orang menyatakan bahwa semua hal tersebut adalah hal yang wajar dan bahwa pemanasan global adalah sebuah kebohongan. Ada 2 tanaman vaskular asli di Antartika, Paarwort Antartika, juga dikenal sebagai anyelir Antartika atau Colobanthus quitensis, dan rumput rambut Antartika, juga dikenal sebagai Deshampsia antarctica. Meski tanaman ini sudah lama ada di Antartika, namun peningkatan pertumbuhannya yang pesat kini menjadi faktor yang memprihatinkan. Menurut penelitian ilmiah, tanaman di Pulau Sydney tumbuh 10 kali lebih cepat pada 2009 hingga 2019 dibandingkan pada 1960 hingga 2009. Perubahan cepat ini dapat terjadi di seluruh Antartika.
Sisi negatifnya adalah hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman non-asli, yang dapat mengganggu lingkungan alam. Tanaman yang tumbuh dengan cepat juga dapat bersaing dan mempengaruhi vegetasi alami lainnya seperti lumut. Kaitannya dengan pertumbuhan tanaman yang cepat dan pemanasan global sangat jelas bagi para peneliti. Secara keseluruhan, hal ini dapat menyebabkan destabilisasi keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal.